Assalamualaikum Bang Dullah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Jumat berkah nih Bang, Masya Allah. Tapi Amin, amin. pekan ini kita banyak kisah Bang. Ini ada bau pesingkah di KPK hari ini tercium kemana-mana karena mencari Masiku belum ketemu-temu. Tapi menteri yang dituduh praduga tak bersalah, kata headline koran pagi ini, sudah macam menerima hukuman. Dan nampaknya ada kisah sogok menjogok atau janji menjanji, sehingga ada laporan kepada Polda Metro Jaya. Pak Karyoto lagi mantan KPK ini yang ada di sana. Apa yang Bang Abdullah lihat dari kisah di balik kisah ini? Juga soal kesulitan mencari Harun Masiku kok belum sampai terdapat pada hari ini dapat ya. Sementara kabar tentang beras di Padang pun menjadi sebuah kisah lain ketika harga beras tinggi banget, ada yang jual hanya Rp5.000. Beras plastik apa gimana nih? Itu mungkin Bang di antara berita-berita yang berseliweran pagi hari ini. Selain juga urusan tentang negeri yang sudah terjajah, kata Pak Jokowi langsung itu, soal barang-barang dari luar. Silakan Bang Abdullah di antara. Fadal. Iya, terima kasih Mas Chan. Kasus Yassin Limpo, Orang Bugis baik juga, soal KPK atau dengan Polda, kemudian kasus-kasus yang lain ini membuktikan tentang salah satu kebenaran ayat Al-Quran yang menyebutkan wa makaru wa wallahu khairul makirin. Manusia membuat makar, Allah juga buat makar, tapi Allah lebih hebat makarnya daripada manusia. Jadi ketika menghadapi Pilpres 2024, kemudian Jokowi dengan oligarkinya dan kelompoknya itu mau agar supaya bisa menjadi penguasa Indonesia mungkin sampai sekian generasi, di mana kemudian anaknya yang baru 2 hari terima kartu anggota PSI kemudian jadi ketua partai PSI. Ini kan belum pernah terjadi di bulan atau di matahari atau di galaksi manalah di dunia seperti itu, di alam semesta, kecuali di Indonesia, dan itu dilakukan oleh keluarga Jokowi. Padahal beberapa waktu yang lalu Jokowi sendiri ngomong di media pers bahwa anak-anak dia, baik yang Gibran maupun Kaisang, tidak berminat di politik. Tapi kemudian ternyata beliau sendiri yang aktif. Saya ingat betul dipanggil itu ketua PDP dari Solo yang sudah mau dicalonkan jadi wali kota Solo ke istana, kemudian minta dia mundur karena Gibran yang akan maju. Seperti itu. Halo? Maaf Ustaz. Silakan Ustaz. Langsung Ustaz. Tadi ada gangguan sedikit. Oke. Nah, kemudian sekarang ini ketika salah satu koalisi istana, yaitu Partai Nasdem, itu mencalonkan capres yang bukan orangnya Jokowi, maka kemudian Jokowi melalui rekayasa kelompoknya mencoba untuk mengkriminalisasikan Partai Nasdem dengan kasus-kasus Menko Info, kemudian sekarang Menteri Pertanian. Maka kemudian akan terbongkar di mana salah satu unit atau organ yang digunakan oleh istana itu adalah KPK itu sendiri. Misalnya kita tahu bahwa 2 tahun lalu ada yang disebut dengan TWK, tes wawasan kebangsaan, di mana 75 orang yang dinyatakan tidak lulus oleh TWK, orang-orang yang saya kenal betul ketika masih di KPK, orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya prestasi, ada yang diistilah dengan raja OTT, seperti itu di KPK. Itu tidak lulus. Ada orang yang misalnya
tangkap Nazarudin di Kolombia itu tidak lulus. Ada orang direktur yang itu menurut Menpan bukan direktur terbaik di KPK, direktur terbaik di seluruh Indonesia. Kementerian-kementerian itu tidak lulus TWK. Atau misalnya seperti Novel Baswedan yang punya prestasi luar biasa. Nah, sehingga demikian maka terjadilah suatu kondisi di mana KPK dikuasai oleh istana seperti itu. Tahu-tahu kemudian karena pribadi Jokowi dengan kelompoknya untuk bagaimana 2024 orang mereka yang harus jadi presiden, sehingga kemudian ketika Nasdem keluar dengan orang lain, Nasdem dihajar dengan menangkap beberapa orang, tapi kemudian terbongkar sekarang bahwa ketua KPK atau orang KPK, pimpinan KPK itu meng-ATM-kan Yassin Limpo. Nah, sehingga dan begitu maka akan terbongkar nanti, bahwa berarti apa yang dilakukan oleh KPK selama ini di bawah pimpinan Firly ada salah satu rekayasa politik seperti demikian. Nah, karena itu maka saya agak cukup juga salut kepada Surya Paloh yang kemudian memerintahkan Yassin Limpo untuk mengundurkan diri, melepaskan jabatan. Bahkan saya dengar juga ada juga yang ibu-ibu itu yang Menteri Lingkungan Hidup itu betul. Juga akan mengundurkan diri. Nah, mudah-mudahan ini merupakan satu sinyal seperti tahun 98 ada 14 menteri mengundurkan diri ketika Soeharto mau reshuffle kabinet, dan kemudian ketua MPR DPR waktu itu yang selalu mendukung Soeharto kemudian menyatakan supaya Soeharto mundur. Nah, mudah-mudahan ini yang saya katakan tadi, wa makaru makurullah wal khairul makirin, bisa terbukti dalam beberapa hari mendatang ini. Jadi itu persoalan berkaitan dengan KPK dan korupsi. Sehingga demikian maka ada yang WhatsApp saya tadi subuh bahwa salah seorang mantan hakim agung mengatakan KPK menetapkan mantan direktur Pertamina sebagai tersangka itu adalah semacam rekayasa, karena menurut hakim agung itu tidak ada kerugian keuangan negara yang terjadi seperti itu. Maka kemudian yang WhatsApp saya itu tanya saya bilang tidak, kalau menurut 30 perbuatan korupsi di KPK yang merugikan keuangan negara itu cuma beberapa pasal, sebagian besar itu tidak merugikan keuangan negara tapi masuk korupsi, misalnya gratifikasi atau hadiah, itu tidak merugikan keuangan negara. Kemudian menyuap seorang pejabat juga tidak merugikan keuangan negara seperti itu, atau memeras orang itu juga tidak merugikan keuangan negara. Tapi itu merupakan salah satu makruh-makruh tadi, sehingga kemudian terbongkar siapa sebenarnya yang bermain itu, sehingga mantan direktur Pertamina ditetapkan sebagai tersangka. Maka kemudian bagaimana bisa sampai mantan direktur Pertamina terbongkar, kemudian komisaris-komisaris yang lain itu tidak terbongkar seperti itu. Nah, itu akan bisa kemudian lari ke sana, katakanlah kasus ini kan bisa berlama sampai bertahun-tahun, sehingga ketika terjadi pimpinan KPK, maka pimpinan KPK yang baru nanti kemudian itu bisa kemudian kayak Ahok dan seterusnya. Dan ini menarik buat saya sebagai orang yang 8 tahun di KPK seperti itu, bahwa ini adalah satu mata rantai rangkaian yang kemudian ketika maksudnya untuk menghajar seseorang atau sekelompok, tapi ternyata kemudian itu melibatkan semua orang yang ada di sekitar istana itu. Jadi itu persoalan yang menarik buat saya, sehingga kemudian kita terjadi hari ini. Yang kedua bahwa beras. Jadi ini aneh betul. Sama dengan kasus minyak goreng. Indonesia itu kan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, nomor 1. Nomor 2-nya Malaysia. Tapi aneh bin ajaib, kok ibu-ibu antri beli minyak goreng seperti itu. Nah,
begitu juga beras. Kalau misalnya alasan musim panas atau apa, kan bukan hanya Indonesia saja yang kena musim panas, Malaysia, Thailand juga iklim yang sama seperti itu. Tapi tidak kedengaran terjadi bahwa di Malaysia atau di Thailand problem soal beras sampai kemudian ada beras plastik dan seterusnya segala macam. Beberapa waktu lalu di mana itu kan ada beras plastik seperti itu kan, yang itu didatangkan dari Cina dan seterusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka berarti kepemimpinan Jokowi itu gagal karena ada Bulog, ada Dolog yang seperti itu. Nah, sementara kalau kita merujuk kepada kisah Nabi Yusuf, bahwa 7 tahun itu menanam dan menyimpan untuk persiapan 7 tahun berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi Bulog itu fungsinya adalah menampung untuk kemudian persediaan cadangan kalau terjadi krisis, maka rakyat bisa tertolong. Tapi apa yang terjadi adalah bahwa Mas Ihsan, saya kan punya sawah beberapa petak di Sukabumi. Itu asbab urutnya karena ada orang yang dari keluarga Syarikat Islam, teman saya itu mereka perlu uang apa segala macam, terus kemudian akhirnya mereka jual begitu. Nah, saya bantu, terus kemudian saya tanya, itu orangnya itu kerja apa? Ya nggak ada kerja karena itu. Ya udah diurus saja. Diurus saja, kemudian nanti bagi hasil. Kemudian saya dapat cerita bahwa mereka itu sudah ada ijon dan sudah ada tengkulak yang itu kemudian mereka datang dengan bantuan ijon, pupuk apa segala macam, sehingga padi itu harus dijual ke mereka dengan harga mereka, sehingga kemudian Bulog tidak bisa berbuat apa, padahal kan pemerintah punya kewenangan menetapkan dan seterusnya. Katakan ketika Anies jadi gubernur, kemudian menetapkan keputusan hotel Alexis apa itu ditutup, kemudian reklamasi dihentikan, kan kewenangan itu ada pada pejabat, ada pemerintah dan seterusnya. Maka kemudian pemerintah melalui instansi terkait menetapkan bahwa harga gabah sekian dan harus mulai Bulog seperti itu. Di Jepang itu, Ustaz Ihsan, setiap petani itu minimal 4 hektar punya lahan sampai 10 hektar. Nah, sistem Jepang itu adalah bahwa tanah yang dipunya atau lahan sawah yang dipunya oleh petani itu tidak diwariskan kepada semua anaknya. Jadi kalau satu petani punya 4 anak, maka tidak dibagi 4 hektar itu satu orang 1 hektar, tidak. Tapi dipilih dari 4 anak itu siapa yang betul-betul punya bakat, keinginan untuk bisa jadi petani untuk melanjutkan, sehingga setiap petani di Jepang itu tetap minimal 4 sampai 10 hektar, nah, seperti itu. Sehingga kemudian mereka itu penduduknya lebih 100 juta, areal sawahnya itu mungkin hanya 1/10 dari Indonesia, tapi mereka bisa ekspor beras. Kenapa? Karena pemerintah menetapkan bahwa semua hasil produksi petani itu ditampung oleh Bulog kalau kita Bulog. Sehingga petani tidak perlu takut untuk rugi atau apa dan seterusnya. Dan bahkan kemudian kalau misalnya terjadi katakan seperti musim paceklik atau cuaca kemudian mengalami kerugian, pemerintah akan menanggung kerugian daripada petani itu. Nah, sehingga demikian maka petani di Jepang itu adalah orang-orang yang kaya seperti itu. Nah, kenapa misalnya Indonesia tidak bisa meniru seperti itu? Atau Thailand dengan Indonesia? Thailand itu luasnya seperti Pulau Sumatera, bahkan lebih kecil lagi sedikit dari Sumatera. Itu luas Thailand itu. Iklimnya sama seperti kita. Tapi kita lihat bagaimana produksi pertanian dari Thailand ada di Indonesia dan Indonesia tidak di sana. Ini yang selalu saya katakan kepada mahasiswa saya ketika saya memberikan BIMTEK kepada anggota DPRD di mana-mana seperti itu. Mereka selalu tanyakan saya, Pak Bula, itu Jepang itu penduduknya lebih 100 juta, arealnya tidak sampai 10% sawahnya dari kita, tapi mereka bisa ekspor beras. Begitu juga Thailand seperti itu. Saya bilang, Anda kalau bangun ke orang tidur dengan orang tidur gimana? Jadi kata Anda yang makan Jakarta, ya kalau tidur bisa dibangunkan, kalau tidur yang nggak bisa dibangunkan, iya. Kalau orang tidur dia capek,
kerja sampai malam semacam, kita gedor-gedor pintunya 1 jam bisa bangun. Tapi kalau orang sedang tidur-tiduran, kita gedor sampai bakar rumahnya pun juga dia tidak buka pintu, karena bukan dia tidak tahu, dia tahu tapi dia tidak mau. Itulah kondisi kita, pejabat kita, para profesor ilmu di dunia itu kan beda tipis-tipis. Tapi kenapa tidak bisa? Karena tahu tapi tidak mau seperti itu. Nah, oleh karena itu maka soal beras ini dengan soal-soal lain nanti kita lihat lagi, Mas Ihsan. Bukan hanya beras, bukan hanya nanti apa segala macam nanti. Ini teori komunis begitu, Mas Ihsan. Teori komunis itu adalah menyuburkan kemiskinan, kemudian mengadu domba antara satu suku dengan suku yang lain, kelompok dengan kelompok lain, agama dengan agama lain, baru kemudian mereka datang seperti sinterklas seperti itu. Jadi begitu minyak goreng krisis, mereka turun bagi minyak goreng itu. Begitu juga misalnya kalau beras turun ke bawah mereka tuh. Jadi di sinterklas sehingga kemudian menjelang tahun Pilpres, hasil survei Jokowi dapat kepercayaan 80%. Begini sudah luar biasa, dapat kepercayaan 80%. Bayangkan itu, Mas Ihsan. Nah, ini ilmu sinterklas ini seperti itu. Semua itu jadi sekarang beras, nanti kemudian gas dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka sadar atau tidak, kemudian Jokowi sendiri mengaku bahwa sekarang Indonesia sudah dijajah. Nah, ini kan ini juga yang saya mau sampaikan, jujur, atau apa ya istilahnya apa. Jadi saya juga dalam waktu saya berpikir Rocky Gerung juga ada benarnya juga kalau begitu. Kalau mengatakan apa begitu kepada orang itu. Nah, emangnya sudah berapa tahun ini nggak tahu bahwa dia baru sadar tadi yang bilang pura-pura tidur tadi. Atau pura-pura tidur seperti itu. Nah, jadi di medsos itu ada yang mengatakan, lah 7 tahun lu buat apa kalau baru sekarang ngaku bahwa apa sudah dijajah dan seterusnya. Padahal tidak ada barang yang bisa masuk ke Indonesia tanpa persetujuan dari menteri terkait. Apakah menteri pertanian, apakah menteri itu, menteri ini, kemudian investor dan seterusnya. Jadi oleh karena itu maka satu hal yang dilupakan oleh masyarakat atau orang bahwa ada gium bahwa seseorang bisa menipu semua orang. Seseorang bisa menipu semua orang untuk sekian lama. Tapi kemudian seseorang tidak bisa menipu semua orang untuk selama-lamanya. Tidak bisa. Dia bisa menipu seseorang sekian lama. Dia bisa menipu semua orang untuk beberapa waktu. Tapi dia tidak bisa menipu semua orang untuk waktu yang lama. Jadi kalau 9 tahun dia menipu, 10 tahun sudah tidak bisa lagi menipu. Artinya sudah ketahuan seperti itu. Nah, jadi ini yang jadi persoalan buat kita, sehingga ya mudah-mudahan saja 2024 ini masyarakat masyarakat sadar, masyarakat insaf bahwa kemudian ada proses-proses rekayasa politik, dan saya berharap bahwa kemudian Yassin Limpo bongkar semuanya. Kalau dia di ATM kan siapa saja yang ATM kan, kemudian siapa saja lagi yang terlibat dalam itu. Kemudian soal senjata yang di Polda itu senjata dari mana? Misalnya saya tahu bapaknya waktu di Makassar, saya kenal bapaknya. Bapaknya itu jenderal, termasuk jenderal yang senior di Makassar, seperti itu. Nah, sehingga begitu sebagai anak tentara, senjata dia, Mas Ihsan, saya di KPK juga ditawarkan pistol. Jadi pejabat itu ditawarkan pejabat di KPK itu ditawarkan pistol dengan jaket anti peluru. Nah, saya cuma terima saja jaket anti peluru, tapi tidak pernah saya juga pakai pergi kemana-mana. Kenapa? Karena itu jaket itu berat sekali, pakai berat sekali. Satu, kedua, kemudian kata istri saya, kenapa nggak dipakai? Nanti bisa syirik. Loh, kenapa syirik? Nanti saya anggap nanti saya bisa selamat karena pakai jaket ini, bukan karena Allah, kan begitu. Jadi saya tidak pakai. Nah, kalau pistol saya juga tidak mau, karena saya waktu di Makassar itu kan, orang Makassar itu kan
di mana-mana dengan body. Hmm. Nah, sehingga saya pakai body apa semua, dan itu kemudian seperti panas begitu. Kita mau apa? Mau tunjukkan itu body untuk mau apa? Mau tusuk siapa, seperti begitu kan. Nah, waktu itu masih mahasiswa, belum belajar akidah dan baik segala macam, jadi ya bisa seperti itu. Nah, pada sudah umur 60-an, 50-an, 60 waktu di KPK itu kan masa mau pakai begitu. Nah, jadi artinya bahwa ada senjatanya, ada izinnya, kemudian harus dilaporkan dan seterusnya. Nah, sekarang itu kalau Yassin Limpo punya pistol itu sampai berapa banyak, itu jadi pertanyaan. 12 kenapa sampai banyak seperti itu? Apakah orang-orang di kantornya itu punya juga sebenarnya disimpan dan seterusnya, atau persoalan bagaimana? Itu nanti kemudian terbongkar. Terbongkarnya apa? Kan senjata itu harus ada izinnya kan? Nah, izinnya dari mana? Kan yang berhak memberikan pistol itu kan kepolisian kan. Nah, ini yang tadi saya katakan, wa makrumah lawan khairun makirin. Jadi bongkar satu, terbongkar lagi semua sedikit-sedikit dari istana seperti itu. Barangkali itu Mas Ihsan beberapa hal pada pagi hari ini. Terima kasih Bang Dullah pagi ini telah mencerahkan. Hari ini khotbah Jumat di mana Bang Dullah? Hari ini saya istirahat di sholat dekat rumah saja. Masya Allah. Terima kasih Bang Dullah. Kapan-kapan saya ingin main-main ke rumah Bang Dullah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.